Nama saya Novariluna, NIM 202228226. Pada kali ini saya akan membahas tentang sastra Indonesia periode 1942 sampai 1945. Yang pertama, masa pendudukan Jepang. Pada awal Maret 1942, Jepang mendarat di Pulau Jawa. Jepang datang ke Indonesia dengan cara yang simpatik, seolah-olah membebaskan dari penjajahan Belanda. Gerakan 3A, yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia, merupakan slogan Jepang untuk mendapatkan penerimaan yang baik dari rakyat Indonesia. Keberhasilan Jepang mengusir Belanda dengan cepat meninggalkan kesan yang mendalam bagi penduduk Indonesia. Kedatangan Jepang juga berdampak bagi pergerakan nasional yang sempat tertekan akibat politik Belanda. Setelah Belanda terusir dari Indonesia, Jepang membuat kebijakan-kebijakan untuk menghapus pengaruh-pengaruh Barat di kalangan masyarakat dan memobilisasi rakyat demi kemenangan Jepang. Untuk menghilang pengaruh Barat tersebut, Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan Inggris serta memajukan bahasa Jepang. Kebijakan Jepang dalam bidang politik ialah dengan membubarkan semua organisasi politik, kemudian mendirikan badan baru yang diberi nama Pusat Tenaga Rakyat atau disingkat dengan Putra. Setelah Putra dibubarkan karena tidak mendapat dukungan masyarakat, Jepang mendirikan Jawa Hokokai atau Persatuan Kebaktian Jepang. Untuk tujuan mobilisasi Jepang membentuk serdadu ekonomi yang disebut dengan Romusha. Mereka yang tergabung dalam Romusha adalah para petani dari desa-desa di Jawa yang direkrut secara paksa dan diperlakukan secara kejam untuk bekerja demi kepentingan Jepang baik di dalam maupun luar negeri. Mobilisasi massa lain yang dilakukan Jepang ialah dengan membentuk korps pemuda yang bersifat militer seperti Seinedan untuk pemuda usia 14-25 tahun, Keibodan untuk usia 26-35 tahun, Heiho pasukan pembantu sebagai bagian dari Angkatan Darat dan Jepang, dan pembela tanah air atau yang disingkat dengan PETA. Situasi dunia kesusastraan zaman pendudukan Jepang memiliki ciri khas, baik dari segi isi masalahnya maupun jenis penulisan karya sastranya. Jepang menuntut hasil kesusastraan yang mendorong cita-cita, peperangan, dan menunjang kepentingan pemerintah. Tuntunan ini mengundang setuju dan tidak setuju di kalangan pengarang sendiri. Situasi itu ternyata turut mewarnai wajah karya sastra. Karya sastra yang mendukung Jepang jelas akan memperoleh kesempatan publikasi. Sebaliknya, yang nadanya menolak pasti akan disingkirkan. Pengarang-pengarang yang muncul pada masa itu ialah Rosihan Anwar, Khairil Anwar, Nur Syamsu, Anas Maruf, Maria Amin, Bung Usman, El Hakim, Bakri Siregar, Amal Hazah, Foto Soekardi, dan lain-lain. Beberapa nama tersebut menjadi catatan penting dalam perjalanan kesusastraan Indonesia. Lembaga yang besar pengaruhnya terhadap kesusastraan pada masa itu ialah Keimin Bunka Shidosho atau Kantor Pusat Kebudayaan yang didirikan oleh pemerintahan pendudukan Jepang untuk mobilisasi potensi seniman budayawan sebagai pendukung kepentingan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Yang kedua, sastra propaganda. Pada bulan Agustus 1942, pemerintah Jepang mendirikan sebuah badan bertugas mengurus kegiatan propaganda Jepang yang diberi nama Sendenbu. Lembaga ini berusaha membangun citra pemerintah Jepang melalui berbagai cara, termasuk mempropagandakan kebijaksanaan pemerintah Jepang. Kegiatan lainnya adalah mendirikan Surat Kabar Indonesia Raya yang berisi pesan pemerintah, berita perang, dan iklan kebudayaan. Beberapa cerpen bersambung sempat dimuat dalam Indonesia Raya, yaitu Kartina, Nusa Penida, karya Anjar Asmara, dan Rukmini karya ESN. Selain menulis cerpen, Anjar Asmara menulis artikel tentang hubungan sastra dengan propaganda Jepang, yaitu
tujuan dan kewajiban sandiwara dalam zaman baru. Adapun karya lainnya adalah novel Palawija karya Karing Halim. Dalam cerita Palawija mencoba mengenalkan pembaruan masyarakat antara pribumi dan Tionghoa pada zaman pendudukan Jepang. Yang kedua, novel Anak Tanah Air karya Nur Sultan Iskandar. Novel Cinta Tanah Air menggambarkan masyarakat Indonesia pada masa permulaan kedatangan bangsa Jepang. Kehadiran Jepang membawa angin segar bagi putra-putri Indonesia yang telah sekian lama dijajah Belanda. Media lain yang digunakan untuk propaganda ialah sandiwara dan film. Nusa Penida adalah cerita bersambung di koran Asia Raya karangan Anjar Asmara. Kelompok sandiwara lainnya ialah Persafi Nippon Eigasha yang mementaskan Mekar Baonja Majapahit. Kelompok Perserikatan Sandiwara Jaya yang mementaskan Musim Bunga di Asia. Sebagai media yang penting dalam propaganda, Jepang mendirikan bagian sandiwara dalam Pusat Kebudayaan Jepang, Keiman Bunkai Shidosho. Kelompok sandiwara baru seperti Maya yang didirikan oleh Umar Ismail, Dr. Abu Hanifah, dan Rosihan Anwar. Kemudian pada masa itu lahir sandiwara profesional, Cahaya Timur, pimpinan Anjar Asmara, dan Bintang Surabaya, pimpinan Nyo Chong Seng. Sedangkan kelompok sandiwara yang berdiri sejak zaman Belanda seperti Dardanella dan Bolero masih terus mementaskan beberapa naskah dengan bintang-bintang baru. Untuk memperbanyak karya propaganda, Jepang mengadakan sayembara penulisan cerita baik cerpen maupun naskah sandiwara yang bekerja sama dengan berbagai harian seperti Jawa Baru. Salah satu pemenang cerpen adalah Rosihan Anwar berjudul Radio Masyarakat dan mendapat hadiah sebesar Rp50.000. Sedangkan pemenang naskah sayembara penulisan lakon adalah F.A. Tambunan dengan judul Pusaka Sejati dari Seorang Ayah. C.H. Hotagalo dengan judul Kuli dan Romusha, dan A.M. Sukma Rahayu dengan judul Banteng Borerong. Terhadap kebijakan Jepang menghendaki karya-karya untuk tujuan propaganda, banyak pengarang yang keberatan. Umar Ismail yang mulanya sangat percaya janji dan slogan-slogan buatan Jepang, kemudian merasa curiga juga. Sedangkan Khairil Anwar dan Amal Hamzah dan beberapa orang kawannya sejak semula menaruh curiga terhadap Jepang. Cukup sekian yang saya sampaikan. Terima kasih.